Oke, Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang bernama Anissa. Halo Anissa, aku panggil kau Nisa aja lah ya biar gampang. Nah, sebelum aku masuk ke cerita intinya, Wak, Nisa ini sempat ngasih tahu sama aku kalau menurut cerita ibu dan ayahnya, Nisa ini memang sudah memiliki sesuatu yang spesial. Pada saat dia ini baru aja menginjak usia 1 tahun loh. Contoh spesialnya tuh, Wak, kayak si Nisa ini sering kebangun jam 12 malam. Terus dia sering berdiri di depan cermin besar tua milik almarhum neneknya yang diletakkan di ruang tamu. Jam 12 malam anak kecil tegak depan cermin, Masya Allah. Dan di depan cermin itu Nisa ini seolah-olah lagi bicara dengan sesuatu yang tak kasat mata gitu, Wak. Dan kebiasaan si Nisa berbicara sendiri ini terbawa sampai dia umur 4 tahun. Jadi pernah nih ya suatu waktu ditanya sama mamanya, Nisa kamu ngomong sama siapa nak? Nisa jawab, Arlin mah. Arlin? Mana si Arlinnya? Padahal dengan jelas ibunya Nisa nggak ngelihat siapa-siapa, Wak. Ibunya cuma bisa ngelihat anaknya si Nisa ini. Dan setiap kali Nisa ditanya pertanyaan yang sama, jawabannya pun tetap sama. Arlin mah. Arlin. Arlin. Tuh, jadi Nisa ini punya satu teman imajinasi namanya Arlin. Nah, terus ibunya Nisa ini juga pernah cerita ke Nisa, pernah pada suatu malam juga nih, Nisa baru aja masuk usia 3 tahun. Ibunya Nisa tidur di samping dia, ya kan? Nah, waktu itu tiba-tiba ibunya ini kebangun dengan posisi tidur yang ngadep si Nisa. Nah, pada saat ibunya ini buka mata, Wak, dia lihat Nisa lagi menatapnya dengan aneh. Nisa tuh nggak bergerak, Wak, ngeliatin ibunya. Dan juga tidak berkedip sedikit pun. Dan dia tepat di depan wajah ibunya. Jadi ibunya terbangun, Nisa gini. Gitu, cengok. Jelas waktu itu ibunya nengok, dia langsung kaget lah, kayak kenapa kamu Nisa, kok belum tidur kamu? Kenapa mau pipis? Nisa hanya menjawab dengan posisi yang masih sama. Nisa nggak suka mah, Arlin nggak mau tidur. Dari tadi Arlin ngeliatin mama di situ. Nggak ngedip matanya tuh, pedih juga. Gitu kata, sambil si Nisa ini nunjuk ke arah belakang ibunya. Nah, mendengar hal itu ibunya Nisa udah nggak berani lagi ngeliat ke belakang, Wak, karena waktu itu ibunya cuman malah menangis. Ketakutan mamanya juga sambil ngerangkul dan ngusap punggungnya si Nisa supaya Nisa ini nggak berhalusinasi lagi lah gitu. Nah, jadi dari hal-hal seperti inilah, Wak, yang bikin ibu sama ayahnya Nisa percaya bahwa Nisa anaknya ini memang agak spesial gitu. Sampai Nisa beranjak remaja pun kespesialan si Nisa ini nggak hilang-hilang juga, Wak. Nah, sekarang baru kita masuknya ke cerita intinya si siapa namanya Nisa ini. Jadi, Wak, gangguan mistis terberatnya Nisa itu dia alamin waktu dia kelas 1 SMA. Jadi ceritanya gini, si Nisa ini kan bersekolah di salah satu sekolah di daerah Nganjuk. Memang nggak disebut sama si Nisa di mana sekolahnya. Nanti dimarah kepala sekolah Nganjuk itu. Aku pula dimarahin nanti ya kan. Untuk menjaga privasi sekolahnya juga lah gitu ya. Mohon pengertiannya, Wak. Nah, pada saat pertama kali masuk ke sekolah itu, Wak, sebagai murid baru, Nisa itu sudah merasakan sesuatu yang aneh. Jadi pernah lah ya waktu itu pada saat si Nisa ini mau pulang sekolah, Nisa melihat sekilas ada sosok wanita paruh-baya yang kurus tapi tinggi, berambut panjang, warna putih dan berpakaian kebaya. Ngelihat ke arah si Nisa dari ujung lorong parkiran motor di sekolahnya itu yang memang udah gelap lembab pula. Nah, pada saat si Nisa berkedip nengok si sosok itu, bayangan itu pun langsung hilang. Nisa cuma terdiam aja sesaat kan dan mengingat nih pesan dari ibunya, kalau kamu masuk ke tempat baru jangan lupa ucapkan salam dan bacakan juga surat Al-Fatihah. Nah, di situ Nisa baru sadar kalau dia belum sempat mengucapkan salam pada saat masuk ke sekolahnya tadi. Nah, menyadari hal itu dengan cepat Nisa pun langsung berdoa dan langsung mengucapkan salam lalu bergegas nih balik. Nah, singkat cerita, Wak, suatu hari di hari Jumat sekitar jam 9 pagi saat pelajaran agama, Nisa duduk di bangku nomor 2 dari belakang ya. Barisan paling ujung, Wak, yang nempel di tembok yang mana samping ruangan kelasnya itu adalah lorong ruang parkir motor tempat si Nisa disambut sama nenek berkebaya tuh. Di situ nempel di sebelahnya parkir motor. Nah, waktu Pak Guru Nisa ini lagi menerangkan pelajaran, kita sebut aja nama Pak Guru Nisa ini Pak Gesa ya. Nah, pada saat itu Nisa ini memang lagi ngelamun, Wak, karena sebelum berangkat sekolah orang tuanya si Nisa ini sempat bertengkar gitu. Nah, gara-gara orang tuanya lagi berantem itulah si Nisa itu jadi sedih gitu loh, Wak. Jadi makanya dia ngelamun. Nah, di tengah lamunan itu, Wak, tiba-tiba Nisa ada denger nih suara nyanyian langgam Jawa yang diiringi musik kejawen dan seperti suara orang lagi rame gitu loh, berlalu lalang gitu. Jelas sekali, Wak, katanya terdengar kali suara itu. Tapi, Wak, semakin dia mencoba mendengar suara-suara itu, lama-lama kok suaranya jadi samar-samar. Tapi habis itu jelas lagi, kemudian samar lagi kayak gitu terus. Nah, Nisa waktu itu entah gimana dia ini mengira suara-suara itu adalah suara teman-teman sekelasnya. Nah, Nisa memang udah sumpah kali itu kan, akhirnya dia berteriak lah, refleks dia, woi, diam, kata dia gitu. Nah, terus suara yang Nisa dengar tadi pun tiba-tiba hilang. Tapi pada saat itu, semua anak di kelasnya tuh langsung nengok Nisa lah, termasuk Pak Gesa yang lagi ngajar tuh. Pak Gesa tuh langsung ngomong, ada apa Nisa? Kamu suruh saya diam? Hah? Bingung Nisa, Wak. Hah? Kok malah Pak Gesa yang marah? Kan anak-anak di kelas yang berisik.
Abis itu Nisa perhatikan lah nih kan keadaan sekitar. Barulah Wak di situ dia sadar suara-suara tadi itu bukan suara-suara kawan-kawannya. Bukan suara kalian tadi ya? Hah? Itu tadi suara siapa? Akhirnya Wak teman sebangku Nisa, kita sebut aja namanya Mita ya. Dia langsung nanya, kamu kenapa Nisa? Kaget loh aku. Dan di saat itu Nisa cuma diam dan tersenyum aja. Coba gitu doh. Tapi di dalam hati Nisa dia udah mulai panik ini. Dia udah mulai punya perasaan gak enak tuh. Akhirnya gegara itu Nisa mutusin lah buat ke kamar mandi dulu buat cuci muka. Mana tahu memang dia ini yang lagi berhalusinasi lah gitu kan. Nah waktu si Nisa ini mencoba untuk berdiri, Wak, tiba-tiba pundaknya terasa dingin berat kali. Rasanya kayak ada sesuatu yang duduk di pundaknya gitu ha. Nisa waktu itu langsung ditepuk-tepuk ya kan pundak kanan kirinya kan dengan panik. Apa nih? Gitu. Nah Mita kawan sebangkunya ngelihat si Nisa panik pun ikutan panik. Wih ngapa kau? Pundakku kenapa? Nah karena Nisa sama Mita ini lumayan berisik, jadi kawan-kawan sekelas mereka Pak Gesanya pun langsung lihat mereka lah. Nah pas inilah Wak tiba-tiba Nisa tertunduk, dan gak lama setelah Nisa tertunduk, Nisa mulai tertawa Wak dengan sangat kencang, nyaring pula lagi. Tapi tawa yang terdengar itu bukan suara apa pasti kalian mikirnya suara nenek-nenek atau enggak. Suaranya melainkan suara laki-laki Wak. Jelas hal ini membuat semua orang di dalam kelas itu langsung merinding, ketakutan juga. Mita apalagi langsung berdiri ketakutan sambil teriak, Pak Nisa, Pak. Teman-teman sekelas Nisa barulah sadar bahwa waduh Nisa kesurupan. Langsunglah semua juga ikut teriak Wak, dan lari semua dari bangku masing-masing. Nah setelah Nisa ini tertawa cukup lama Wak, Nisa pun terdiam sejenak dulu sampai pada akhirnya badan si Nisa ini terpental ke arah belakang, terpental. Pak Gesa waktu itu langsung ngomong, tutup pintu kelas. Jangan ada yang keluar dari kelas ya. Nah maksud Pak Gesa ini mungkin biar kejadian di kelas itu nggak ganggu pelajaran kelas lain gitu. Biar di kelas ini aja nanti pada heboh semuanya kan. Udah ditutup pintu, Pak Gesa pun langsung pelan-pelan mendekati Nisa dan mulai membacakan doa Wak. Tapi doa yang dibacakan sama Pak Gesa ini bukannya bikin si Nisa ini sadar. Nisa malah berdiri dia langsung dicekek leher Pak Gesa dengan kuat Wak, dicekek guru ya dengan tatapan mata yang seluruhnya memutih dan tawanya yang semakin menjadi-jadi. Aduh, aku nggak bisa pula buat mata ini jadi putih semua. Putih mata. Teman-teman lelaki di kelasnya Nisa pun langsung berusaha nolong Pak Gesa lah kan, yang pada saat itu tetap membacakan doa-doa lebih lantang. Dan teman-teman Nisa juga waktu itu berhasil memegangi tangan dan kakinya Nisa Wak. Nisa pun waktu itu mulai mengerang, dia memberontak semakin kuat, dan tanpa sadar Nisa sudah mencakar pipi dan tangan kawan-kawannya sampai berdarah. Luka-luka di badan mereka pun cukup dalam Wak, gegara kukunya si Nisa ini. Nah yang anehnya Wak, padahal kuku Nisa tuh nggak panjang loh waktu itu. Jadi gimana bisa luka dalam kali Wak kata ya? Bukan cuma menggores bagian luar aja ya, tidak. Tapi macam dalam kali apa dicakar itu. Tapi ya wallahu alam, entah kenapa pula pada kukunya pendek. Yang jelas pada saat itu Wak, Pak Gesa terus membacakan doa-doa ke Nisa sambil mengusapkan air di wajahnya si Nisa. Nisa semakin tertawa-tawa juga dan tiba-tiba dia berhenti meronta. Dan tiba-tiba saja Wak, Nisa berbicara dengan suara laki-laki yang sedikit serak dan menggema. Jangan keluar. Ulang. Iya lah kayak gitulah. Jangan keluarkan aku. Kata gitu. Pak Gesa pun langsung nanya kan, sopo iki? Nyapa kowe neng kene? Ojo ganggu ragane. Dudu iki panggonmu. Dudu iki alammu. Jare Pak Gesa toh. Artinya siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Jangan ganggu tubuh anak ini ya. Bukan di sini tempat kau, bukan di sini alam kau. Nah kemudian Nisa menjawab dengan ketawa. Kowe duduk tandinganku. Kau bukan tandingan aku. Begitu. Nah mendengar perkataan Anissa, semua kawan di kelas Anissa nangis semua Wak, sambil ikut membacakan ayat kursi. Nah Pak Gesa waktu itu nggak nyerah juga. Beliau tetap berusaha untuk mengeluarkan sosok itu dari tubuhnya Nisa. Setelah kurang lebih 20 menitan ya Wak ya, baru Nisa itu tersadar. Dan Nisa waktu itu merasa mual dan langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Wallahu alam, darah. Mita kawan sebangkunya tadi langsung membantu si Nisa membersihkan diri dan mencoba membantu Nisa untuk berdiri ya kan. Tapi pas lagi berdiri dan lagi mencoba untuk menenangkan diri ini Wak, tiba-tiba Nisa mengambil posisi duduk seperti sinden dan dia mulai menyanyikan langgam Jawa Wak. Lalu dia menari dengan sangat luas. Nah melihat hal itu semua kawan sekelas Nisa kaget lagi lah pastinya Wak, karena mereka tahu Nisa ini nggak bisa nari apalagi nyinden. Nah Pak Gesa yang udah ngerasa kewalahan pun akhirnya langsung menyuruh salah satu siswa di sana untuk memanggil, tolong kau panggil guru lain untuk bisa bantu aku di sini, untuk bisa bantu aku nyadarkan si Nisa, tolong.